Yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Maka pada saat ini, marilah kita semua mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, yang adalah sumber kekuatan dan penghiburan, agar kita beroleh kekuatan iman serta penghiburan. Saya mengundang kita semua memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 144B bait 1-3, suara Yesus ku dengar. Kebaktian penghiburan pada malam hari ini berlangsung di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Bapa kita menyertai saudara sekalian. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan dan keluarga duka yang Tuhan kasihi, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi sumber penghiburan dan kekuatan kita, sebagaimana ditulis dalam kitab Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-13 yang berkata demikian. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini.
Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi dasar kekuatan dan penghiburan bagi kita. Kembali kita menyambut pujian dari Kau Rangkai Air Mataku. Air mataku, jadi
teman-teman, kini kita akan menerima sabda Tuhan sebagai sumber penghiburan bagi kita. Saya mengundang Pendeta Sumarno. Jemaat perkabungan, mari kita satu hati dalam doa. Tuhan, pujian kami adalah ungkapan hati kami yang paling dalam. Di tengah duka cita yang kami alami bersama dengan keluarga di tempat ini, sesungguhnya hanya Engkau Tuhan yang akan mampu memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami. Karena itu ya Bapa, mari Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memimpin kami, Roh Kudus memberkati kami, supaya ketika kami membaca kebenaran firman-Mu dan kami merenungkannya, kami semua dihiburkan oleh Tuhan. Secara khusus bagi Ibu Pendeta Lasmian Nainggolan bersama dengan anak-anak yang Tuhan karuniakan, oleh karena suami yang dikasihinya, ayah yang mereka kasihi, anak yang mereka kasihi, dipanggil oleh Tuhan. Sebagai manusia, kami tentunya berduka, kami mengalami kesedihan. Tetapi sebagai orang percaya, Tuhan, Engkaulah yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kami, supaya kami tidak terjebak kepada duka cita yang kami alami, kesedihan yang kami alami. Tetapi kami boleh melihat apa yang menjadi maksud Tuhan di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena itu berbicaralah kepada kami akan mendengarkannya, dan kami akan bersama-sama menggumulkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pemilik hidup kami, di dalam nama itu kami berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Amin. Salam. Atas nama pribadi dan atas nama Sinode Gereja Presbyterian Indonesia, kami menyampaikan turut berduka cita dalam pengharapan atas dipanggilnya suami terkasih, ayah terkasih, saudara terkasih, anak terkasih, almarhum Bapak Edi Pardede. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua. Tuhan memberikan penghiburan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh sungguh-sungguh memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga yang sedang berduka cita, mari kita akan membuka kebenaran firman Tuhan yang saya ambilkan dari 1 Korintus. 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Kita akan membaca ayatnya yang ke-54 sampai dengan ayatnya yang ke-57. Saya akan bacakan demikian. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai dengan 57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari.
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kematian, ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan setiap orang. Bahkan kita sebagai orang percaya sekaligus, kematian merupakan sebuah kepastian. Artinya bahwa semua kita pasti akan mengalami kematian. Masalahnya adalah pada waktu kita mau masuk dan mengalami kematian, kita sudah siap atau belum? Itu seharusnya menjadi sebuah pertanyaan bagi setiap kita, pergumulan bagi setiap kita. Siapkah kita ketika pada satu ketika Tuhan memanggil kita? Karena apa? Karena walaupun kematian merupakan sebuah kepastian, tetapi tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana kita akan dipanggil Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana kita dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, almarhum saya pikir sudah mengalami pergumulan yang sangat berat. Tetapi kita bersyukur bahwa keluarga menopang, keluarga mendukung, keluarga memberikan kekuatan. Dan kalau kemudian hari ini dia dipanggil oleh Tuhan, saya secara pribadi memiliki satu keyakinan bahwa seperti kata Rasul Paulus, dia sudah menjalani kehidupan beriman kepada Tuhan, setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Dia sudah menjalani perlombaan iman dan dia sudah mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena dalam keberadaan yang seperti ini, dia tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Inilah menjadi bagian yang seharusnya menjadi perenungan bagi setiap kita. Seharusnya setiap kita juga bertanya kepada diri kita masing-masing, akankah kita ketika Tuhan memanggil kita, kita masih tetap beriman kepada Dia seperti almarhum pada malam hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian kebenaran firman yang kita telah renungkan yang telah kita baca pada hari ini merupakan satu bagian pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Ini berbicara tentang kebangkitan tubuh. Artinya bahwa ketika kita sebagai orang percaya, seperti tadi saya sampaikan, bahwa semua kita tanpa kecuali pasti akan mengalami kematian. Tetapi kita melihat bahwa dalam pembacaan kita ada satu pengharapan di dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan memberikan jaminan bagi setiap kita. Kalau kita membaca pada bagian yang telah kita baca tadi, kita renungkan bagian yang telah kita baca tadi, di sana dikatakan bahwa dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira inilah pengharapan bagi setiap orang percaya. Inilah pengharapan yang Tuhan berikan berkenaan dengan kebangkitan yang akan datang. Artinya bahwa kebangkitan yang akan datang ini merupakan sebuah kepastian bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Sebagaimana setiap kita akan pasti mengalami kematian, tetapi puji syukur kepada Tuhan bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadi,
pasti akan mengalami kebangkitan. Amin ya. Amin. Saya kira semua keluarga, terutama Ibu Pendeta Lasmia Nenggolan, pasti mengalami kesedihan. Anak-anak, Mas Masmur dan Mbak Nina, Mbak Nina pasti mengalami kesedihan. Tidak bisa dipungkiri, kita manusia ketika ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, oleh orang yang kita kasih, pasti mengalami kesedihan. Tetapi Tuhan tidak mau kita tinggal di dalam kesedihan. Karena apa? Perpisahan kita di dunia ini hanya sementara. Karena nanti kita akan mengalami sebuah reuni akbar bersama dengan seluruh orang percaya di dalam kerajaannya yang kekal. Dan di sanalah kita akan bersama-sama di dalam sebuah kekekalan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesementaraan yang ada di dalam dunia ini begitu tidak berarti jikalau dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Karena itu seharusnya dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita menjalani kehidupan dengan penuh bertanggung jawab, di dalam kebergantungan kepada Tuhan, di dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Walaupun saya tidak terlalu mengenal almarhum, tetapi saya pernah beberapa kali bertemu dengan beliau. Dan saya melihat bagaimana hatinya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Inilah yang kemudian bagi saya menjadi salah satu wujud dari iman dan pengharapan dia di hadapan Tuhan. Kemudian seharusnya menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki pengharapan yang sama? Memiliki kerinduan yang sama dalam menjalankan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita? Bagaimana kita berjalan di dalam pimpinan dan kehendak-Nya, taat kepada kebenaran firman-Nya? Itu seharusnya menjadi perenungan bagi setiap kita. Dan janji Tuhan bagi mereka-mereka yang sungguh percaya, mereka-mereka yang sungguh menjalani apa yang Tuhan mau, Tuhan menjanjikan kepada setiap kita bahwa kebangkitan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Walaupun sekali lagi kematian juga pasti akan kita alami dalam kehidupan kita. Kembali ini merupakan sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga berbicara berkaitan sebenarnya dengan apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 15, sebenarnya disinilah letak daripada inti Injil, yaitu apa yang tercatat di dalam pasal 15 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan demikian, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Artinya kematian Kristus memberikan penebusan kepada setiap kita yang percaya kepada Dia. Tetapi kita memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Kristus tidak tinggal di dalam kematian,
Karena pada hari yang ketiga bangkit kembali, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa iblis. Sehingga setiap kita tanpa kecuali yang percaya dan beriman kepada Dia, setiap kita mengalami kemenangan. Dan saya yakin almarhum juga bersama dengan kita mengalami kemenangan oleh karena imannya kepada Tuhan, oleh karena pengharapannya kepada Tuhan, oleh karena keyakinan di dalam hidupnya bahwa Kristus telah mati bagi dirinya dan bahwa Kristus telah bangkit untuk memberikan kepastian kebangkitan bagi setiap kita yang percaya kepada-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus memberikan satu pengajaran berkaitan dengan kepastian bagi setiap kita, bahwa kita tanpa kecuali yang percaya kepada Kristus. Saya selalu menekankan, kita tanpa kecuali yang percaya kepada Kristus akan mengalami kemenangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga yang sedang berduka cita, di sini kita melihat ada satu penghiburan yang daripada Tuhan. Di sana dikatakan ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Seharusnya setiap kita dalam situasi dan kondisi apapun, kita mensyukuri setiap karya Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan mungkin banyak orang yang ketika menghadapi di depannya terbujur tubuh yang sudah tidak bernyawa lagi, bagaimana dia akan bersyukur kepada Tuhan? Tetapi bagi orang-orang percaya, dia akan bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena orang yang dikasihi, orang yang disayangi ini adalah pribadi yang sudah menjalani kehidupan beriman setia sampai akhir hidupnya. Disinilah kita mensyukuri akan apa yang Tuhan telah kerjakan. Karena bagi saya, kalau kemudian kita mampu, kita tetap setia kepada Tuhan, ini juga merupakan satu karya Tuhan di dalam kehidupan kita, yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk setia sampai akhir hidup kita, untuk setia sampai akhir, di mana Tuhan melihat kita, melihat orang-orang yang dikasihinya menjalani kehidupan seperti yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, jemaat perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan, juga keluarga yang sedang berduka cita, sekali lagi kebenaran firman hari ini meneguhkan kita, walaupun kita terpisah, tetapi perpisahan ini sebenarnya sifatnya sementara kalau dibandingkan dengan kekekalan yang nanti kita alami bersama-sama. Yang seharusnya menjadi pertanyaan bagi kita adalah, adakah kita bisa menjalani kehidupan seperti yang dijalani oleh hamba? Beriman kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Kiranya semua kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan bagi saya, ketika saya melihat bujur tubuh yang terbujur seperti ini, saya juga selalu menanyakan, selalu berintrospeksi terhadap diri saya. Adakah saya akan tetap setia sampai akhir? Waktu saya mendapatkan
informasi kelahiran beliau tanggal 25 November 1967. Wah, saya langsung, waduh, ini kakak saya ini. 1 tahun selisih dengan saya. Kemudian saya bertanya-tanya, Tuhan, apakah saya akan seusia dengan beliau? Atau Tuhan memberikan kesempatan kepada saya lebih daripada itu? Tetapi kalau kemudian Tuhan memberikan kesempatan kepada saya lebih daripada itu, saya hanya ingin berkata seperti Rasul Paulus, kalau saya hidup untuk Kristus. Dan saya berharap sidang pergabungan yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga dengan keluarga yang sedang berduka cita, biarlah kita juga memiliki sebuah pernyataan di dalam kehidupan kita. Kalau saya masih hidup sampai sekarang, biarlah hidup saya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Pendeta Lasmian. Kesedihan tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan kita. Mas Mazmur dan Mbak Nina, pasti kalau saya ditinggalkan oleh orang yang saya kasih, saya juga akan bersedih. Tetapi Tuhan tidak mau kita larut dalam kesedihan. Silahkan, boleh menangis, tidak ada masalah. Tetapi jangan larut di dalam kesedihan. Karena ketika orang yang kita kasih dipanggil oleh Tuhan, sebenarnya dia sudah terlepas dari semua sakit penyakit dan semua penderitaan yang dialami. Dan disinilah kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini sungguh memberikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap kita, secara khusus kepada Ibu Pendeta Lasmian, Mas Mazmur, dan Mbak Nina, bersama dengan seluruh keluarga besar Pak Dede dan Rembulan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Di dalam duka cita yang kami alami bersama dengan keluarga, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau peduli karena Engkau berfirman kepada kami, memberikan penghiburan kepada kami, memberikan kekuatan kepada kami. Bukan saja demikian, tetapi Tuhan memberikan pengharapan yang pasti bagi setiap kami, bahwa satu ketika kami akan bertemu dengan orang yang kami kasih. Karena kematian-Mu Tuhan, karena kebangkitan-Mu, Engkau telah menang atas kuasa dosa dan kuasa maut, kuasa iblis, dan memberikan kemenangan bagi setiap kami, supaya kami pun beroleh kebangkitan pada masa yang akan datang. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Lasmian ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, dalam duka cita, dalam kesedihan pada saat ini, Roh Kudus mengaruniakan penghiburan dan kekuatan secara sempurna, sehingga hamba-Mu boleh terus melayani Tuhan. Demikian juga untuk anak-anak, baik Mas Mazmur, baik Mbak Nina, kami juga serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memimpin hidup mereka, Tuhan menolong mereka. Jangan biarkan mereka larut dalam kesedihan, tetapi Tuhan, melalui pengharapan akan kebenaran firman-Mu, mereka pun dihiburkan, dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan seluruh keluarga Pak Dede, keluarga Nainggolan, bahkan semua sidang pergabungan yang hadir pada malam hari ini, Tuhan,
memberkati kami. Tuhan memberikan penghiburan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada kesempatan malam hari ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber penghiburan kami, sumber kekuatan kami, sumber kehidupan kami. Di dalam nama itu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih Pendeta Sumarno untuk firman Tuhan yang disampaikan. Kita akan mendengarkan ke persembahan pujian yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan dari Sinode Gereja Presbyterian Indonesia. Saya dengan hormat mengundang Bapak Ibu Pendeta Gereja Presbyterian Indonesia untuk bersama-sama kita menyampaikan pujian penghiburan bagi keluarga duka. Baik, kami akan mempersembahkan sebuah pujian kepada Tuhan, dan kiranya pujian ini juga menjadi penguatan bagi keluarga besar. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya ketika nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya dan tiba nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya dan tiba nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Tina Hutanggalam. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa dalam surga. Kami ucap syukur dan berterima kasih karena ada berkat kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Kami ada sampai saat ini sebagaimana adanya kami ya Bapa. Bapa, di sini kami yang tengah berduka karena Engkau telah memanggil saudara kami yang terkasih
Bapak Edi Pardede ya Bapak, dari tengah-tengah keluarga yang terkasih, dari tengah-tengah kami semua yang mengasihinya. Bapak dalam surga, sebagai orang yang beriman, kami yakin dan percaya ya Bapak, bahwa Bapak Edi Pardede saat ini sudah bersama-sama dengan Engkau di surga ya Bapak. Oleh karena itu Bapak, biarlah penghiburan darimu saja yang memberi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, untuk yang terkasih Ibu Pendeta Lasmian, untuk anak-anak yang terkasih Mazmur dan Nina ya Bapak, sehingga mereka ya Bapak di dalam kesedihan mereka tidak terus berlarut-larut, bahkan sampai tidak berpengharapan. Namun biarlah kesedihan ini ya Bapak, Engkau berikan penghibur untuk mereka yakin dan percaya satu hal, bahwa suami yang terkasih, ayah yang terkasih sudah bersama-sama dengan Engkau di surga. Dan pada saatnya nanti Bapak, kami boleh semua berkumpul bersama-sama. Terima kasih Bapak dalam surga. Juga biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Sumarno juga sungguh dapat menguatkan iman percaya keluarga yang ditinggalkan ya Bapak, sehingga mereka dengan firman Tuhan ini dapat terus bersuka cita di dalam kedukaan, bersuka cita terus ya Bapak, karena percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami juga berdoa untuk semua prosesi acara yang akan dilaksanakan dari esok hari sampai Kamis, acara ibadah tutup peti sampai bahkan pemakaman Bapak. Kami serahkan semua ke dalam pengasihan-Mu saja ya Bapak. Biar Engkau memberkati acara demi acara agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Juga saat pemakaman nanti Bapak, Kau berikan juga cuaca yang baik dan cerah. Juga keluarga yang masih di luar kota yang akan datang ya Bapak untuk melayat saudara terkasih yang telah Kau panggil ini. Engkau berkati mereka sehingga mereka boleh tiba di rumah duka ini juga ya Bapak, dengan tidak suatu kurang apapun. Terima kasih Bapak dalam surga untuk ibadah penghiburan malam ini. Biarlah Bapak Kau memberkati juga kami semua yang telah hadir satu persatu ya Bapak, untuk kami semua ada dalam penyertaan-Mu. Kami alaskan doa kami ini ya Bapak, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah penghiburan ini bersama-sama. Saya mengundang umat bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 438 bait 1 sampai 3. Aku pun juga meninggal.
pergabungan yang dikasihi Tuhan, Tuhan masih mengaruniakan kehidupan untuk kita jalani. Karena itu marilah kita melanjutkan karya kehidupan kita dengan iringan berkat-Nya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.